Selamat siang, kami dari kelompok 3 akan melakukan wawancara di Polsek Cipiring. Kendala semua. Hah? Saya Cipiring. Kendaraan kendala. Itu sampur iki. Sampur tuh ning ndi? Tahu kasus apa? Sejak tahun berapa Bapak bekerja sebagai polisi dan ditempatkan di Polsek Cipiring? Jabatannya apa? Kalau saya jadi polisi sejak 98. Ya. Di Reskrim sejak 98 2000 saya jadi Reskrim. Terus saya di Polsek Cipiring sudah 8 bulan. Tapi sebelumnya kan saya di Polres, di Reskrim Polres. Di Sukoharjo juga pernah, Pak Buyung juga pernah, Lantungan juga pernah, Gadon juga pernah. Menurut Bapak, bagaimana kondisi tindak pidana di lingkungan Cipiring? Kalau di Cipiring itu karena memang letak geografis Cipiring itu di Pantura dan dekat laut, untuk tindak pidana rata-rata ya 351, 352, 338, karena memang untuk karakteristik orang yang dekat laut itu keras. Ya. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, apakah pelaporan tindak pidana di Polsek Cipiring meningkat? Kalau dibandingkan, saya kira hampir sama, per tahun sama. Karena di Cipiring ini juga pendatang juga kecil, masyarakatnya juga masih banyak yang nelayan, yang agraris. Jadi untuk tindak pidana juga cenderung sama. Ya, kecuali kalau di Kaliwungu apa di Peleri itu kan banyak pendatang. Jadi semakin lama semakin meningkat. Tapi kalau di Cipiring untuk saat ini masih statis ya. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana di Polsek Cipiring? Kalau Polsek Cipiring sama seluruh Indonesia, pelaporan tindak pidana sama. Dan orang datang ke Polsek atau ke Polres atau ke Polda atau ke Mabes, kemudian pelaporan itu dilakukan gelar. Kalau memang pidana ya dibuatkan laporan polisi. Kalau belum mengetahui pidana apa tidak ya dibuatkan aduan. Standarnya sama, seluruh Indonesia sama. Sama Pak. Iya. Apakah ada pelaporan dari masyarakat mengenai cybercrime di Polsek Cipiring ini Pak? Laporan cybercrime ada. Ada. Itu contohnya? Loh, sekarang marak ini orang apa beli online udah bayar barangnya enggak datang itu kan negara cyber itu. Sekarang kan baru marak itu. Kalau pelaporan itu ada, Sering Pak. ya enggak sering, paling 3 bulan sekali ada. Ya rata-rata kasusnya sekarang kan itu. Beli online barangnya enggak datang, barangnya enggak sesuai. Monggo lanjut. Seperti apa standar operasional prosedur penanganan kasus cybercrime di Polsek Cipiring ini Pak? Kalau cybercrime di Polsek Cipiring rata-rata kami lakukan ke Polres, dan untuk penanganannya
diambil alih oleh unit tindak pidana tertentu. Karena di Polres memang ada unit tertentu yang menangani masalah cyber, terutama yang masalah cyber yang menyangkut undang-undang ITE itu harus di Polres. Polsek memang saat ini untuk penanganannya ditarik di Polres. Ya. Mengapa tidak ada bagian yang menangani tindak kejahatan cybercrime di Polsek Cepiring, Pak? Satu, karena anggotanya juga terbatas. Yang kedua, masalah cyber itu rata-rata identik dengan pembukaan rekening bank. Membuka rekening bank itu harus tanda tangan Kapolres minimal, karena bank itu ada perjanjian internasional, dan pembukaan rekening itu harus ke OJK dulu. Setelah OJK menyetujui baru kita ke banknya. Nah, itu bisa dilakukan di Polres, tanda tangan Kapolres. Kalau Kapolsek tidak boleh, apalagi saya tidak boleh. Nah, karena perjanjian bank itu internasional. Tidak semua orang bisa membuka rekening, mengetahui rekening itu tidak. Kalau semua orang bisa membuka rekening, mengetahui rekening, bank tidak ora payu loh. Nggih, harus. Monggo, lanjut. Apa nama bagian yang bertugas menangani cybercrime di Polsek Cepiring? Kalau di Polsek Cepiring tidak ada. Karena Polsek itu se-Indonesia rata-rata menangani, dianjurkan untuk yang KUHP. Jika KUHP sudah serahkan di Polres. Kalau cyber itu rata-rata kan maksudnya ada KUHP, maksudnya undang-undang ITE masuk, ya itulah. Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam menyelidiki mengenai kejahatan cyber? Sebetulnya kalau kendala itu sudah ada, karena tindak pidana cybercrime itu sebetulnya tindak pidana paling mudah. Karena apa? Cybercrime itu tindak pidana yang barang buktinya tidak bisa dihapus sih. Karena kan muncul di digital. Tapi karena 99% cybercrime itu ada rekening bank, dan menyangkut rekening bank, nah itu harus dibawa ke Polres. Kalau kendala sebetulnya tindak pidana paling mudah diungkap itu cybercrime, karena barang buktinya tidak bisa dihapus. Ya, jejak digital itu tidak bisa dihapus. Oh, HP ini sampean itu, sampean tahu buka apa, tahu gawe video apa, saya buka bisa. Nah, itu dilapor. Nah, itu monggo lanjut. Apakah penanganan cybercrime di Polsek Cepiring sudah maksimal? Kalau perbandingannya maksimal dan tidak itu dari kasusnya mungkin maksimal, karena kasusnya sangat sedikit. Ya sudah ada yang diungkap juga. Kalau menurut saya bukan maksimal, optimal. Karena tidak pidana mengungkap maksimal itu tidak bisa. Optimal bisa. Beda, maksimal dengan optimal beda. Ya. Oh, lanjut. Pesan terakhir, apa pesan Bapak kepada masyarakat mengenai adanya tindak kejahatan cyber yang sekarang semarak menyebar karena adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat? Kalau pesan saya sesuai pelaporan yang apa istilahnya didominasi itu, orang pesan di online itu harus hati-hati. Ya, jangan terbuai dengan harga yang murah, barang yang bagus, lah suruh transfer nanti barangnya tidak datang. Nah, kalau pakai aplikasi sing jelas lah, kan ada itu aplikasi yang jelas, COD apa itu kan yang jelas, itu kan ada. Jangan sampai pakai aplikasi sing tidak jelas lah. Ya, sementara itu. Apa pesan dan kesan Bapak kepada generasi muda yang akan menjadi penerus pejuang dalam menghadapi kejahatan cyber? Cyber itu sebetulnya jangan kita pandang cuma situ kejahatan. Cyber itu sebetulnya kemajuan manusia sih. Ya, kemajuan manusia itu berarti semakin adanya alat, semakin adanya kemajuan, ya semakin mudah kita terjerumus juga. Tapi dengan cyber ini sekarang banyak orang
yang duduk di rumah bisa jualan, bisa apa kan, nilai positifnya itulah. Negatifnya juga semakin banyaknya fasilitas itu ya makin banyak orang bisa menipu kan gitu. Ya makanya untuk pesannya ya hati-hati. Tapi cyber ini jangan terus kita langsung cyber sebagai momok, enggak. Cyber itu justru itu kemajuan manusia. Mau enggak mau kita harus tahu, enggak mau kita harus bisa, dan mau enggak mau kita harus mencari peluang di situ. Kalau jenengan nanti tidak tahu cyber, coba jenengan sekolah. Ibarat orang dulu tidak ada sepeda motor, tapi paksa orang harus bisa naik sepeda motor untuk pergi kemana-mana. Sama dengan cyber ini. Jenengan harus kuasai cyber ini. Orang yang menguasai cyber, yuk nanti sih mendapat peluang pekerjaan yang lebih banyak. Kalau jenengan tidak bisa cyber, berarti orang buta. Jadi jangan dengan berpikir cyber itu momok, enggak. Cyber itu justru kemajuan manusia. Jadi manfaatkan itu. Jenengan harus bisa cyber. Dan untuk saya kasih pesan ke jenengan selaku mahasiswa, hati-hati dalam medsos mengirim sesuatu, karena itu semalakama nanti dengan mengirim gambar sesuatu yang jenengan anggap itu mungkin sekedar lelucon, kalau nanti ada pelaporan jangan ikut kenal. Ya, dengan harus kuasai medsos itu, hati-hati bermedsos, jangan bermedsos yang bermuatan penghinaan, pornografi atau penipuan, karena jejaknya tidak akan hilang. Ada lagi pertanyaan selain ini? Sudah selesai Pak. Nah, Pertanyaan ya. kami akhiri. Ya. Terima kasih atas Ya. waktunya. Ya. Jika ada kesalahan dalam berkata, mohon maaf. Ya. Kami akhiri. Terima kasih. Hmm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diminum mas? Oh, siap. Nyanyi aja mas. Oke.